Oke, selamat sore gula-gula, semut merah Kaizen semuanya. Senang sekali di sore yang syahdu ini kita balik lagi ke episode kedua dalam rangkaian Festival Puasastra 2023. Nah, hari ini kita akan ngobrol topik yang sangat menarik. Tapi sebelum itu saya coba bikin judulnya dulu ya. Judul hari ini adalah ChatGPT, kawan atau lawan. Tuh. Oke. Nah, hari ini kita akan mengundang seorang narasumber yang belakangan juga yang belakangan apa namanya berkecimpung atau berkutat di perkembangan AI yang sekarang lagi ramai dibahas kayak gitu. Nah, saya coba undang dulu ya. Oke. Bu, Mas Ega masuk, saya perkenalkan dulu ya narasumber kita hari ini. Jadi hari ini adalah Nah, Hai, hai, ini hai, dia. hai, hai. Selamat datang Mas Ega. Selamat sore. Gimana kabarnya, Mas? Baik, selamat sore, Baik. Ilham. Oke, Hujan, sebelum hujan, kita hujan ya, hujan. mendung. Makanya aku bilang sore sore yang syahdu di bulan Sore puasa yang ini ya. Kita syahdu, betul. Oke, hari ini aku sebelum kita mulai aku mau coba apa namanya kenalkan Mas Ega dulu. Jadi Mas Ega ini adalah Berlian Yotenega ya, tapi akrabnya disapa Mas Ega. Ya, Mas Ega ini adalah seorang penulis yang juga sosok di balik platform menulis storyal.co dan nulisbuku.com gitu ya. Nah, adapun karyanya yang terbit adalah Building a Meaningful Startup, dan karya fiksi duonya berjudul Rahasia Salinam. Barang Mas Wisnu Suryaning Aji yang betul. juga lagi nonton nih. Iya. Oh, nonton Nah, ya? salah satu itu iya, Rahasia Salinam tuh Halo, salah Mas Wis. satu novel favorit saya sepanjang masa lah pokoknya. Nah, kemudian Terima juga kasih. sekarang lagi sibuk apa namanya mengembangkan sebuah komunitas yang isinya tuh kumpulan orang-orang yang seneng ngulik AI kayak gitu. Namanya tuh ngapain gitu. Ngapain ternyata ada kepanjangannya adalah ngulik asah pikiran AI Indonesia gitu ya. Jadi Ya, ya, ngapain ya. di dalam itu ya kita akan obrolin Ngapain? nanti kayak gitu. Iya, betul. Ngapain. Ngapain? Nah, oke. Mari kita mulai. Hari ini topiknya sudah kelihatankah topiknya ya? Aku udah pin sih tadi ya. Harusnya kelihatan. Aman-aman. Jadi topiknya hari Halo, ini Mas Wis. adalah ChatGPT gitu kan, kawan atau lawan kayak gitu. Karena Ya, biasanya seperti biasa ketika ada teknologi baru itu selalu ada pro kontra ya, biasalah dalam hidup ya Mas ya. ya, ya. Nah, mungkin ChatGPT ini akhir ini sedang jadi pembicaraan di mana-mana ya, viral di mana-mana, di Instagram, di Twitter, di TikTok gitu kan. Banyak orang nge-share gimana menggunakan ChatGPT gitu. Nah, tapi mungkin masih ada teman-teman yang belum tahu ya tentang apa itu ChatGPT, Mas. Kayak Ya, gitu. Dan AI secara umum gitu. Jadi mungkin pertanyaan pertama adalah, jadi apa itu ChatGPT, Mas? ya. Silakan. Terima kasih, teman-teman, kesempatannya. Aku akan menjelaskan sependek pengetahuanku ya, karena kita sama-sama belajar. Ini benar-benar barang baru yang kita harus ngulik bersama-sama sih. Jadi kalau secara garis besar, artificial intelligence atau AI kita sebutnya, itu tuh hal yang besar sekali, yang udah sejak tahun 56 itu udah diimajinasikan oleh para ilmuwan, terutama ilmuwan komputer. Nah, namun akhir-akhir ini salah satu cabang ilmu komputer itu adalah AI, artificial intelligence. Di dalamnya ada machine learning, deep learning, NPL, natural language program gitu kan. Nah, kenapa sih? Jadi ini bukan tiba-tiba ada baru, tiba-tiba ada terus ngetren, itu enggak. Ini bukan tren yang baru, ini hal yang sangat lama. Pertama kali komputer ditemukan sudah difisikkan atau diimajinasikan. Nah, kenapa kok ChatGPT jadi booming? Nah, masalahnya ini, sebelum tahun 2000, jadi ChatGPT ini rilis November 2022. Jadi baru beberapa bulan saja nih, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, 5 bulan lah kurang lebih. Masih 5 bulan. Jadi ini kita fase-fase awal lah. Jadi saya bukan yang paling tahu, tapi mungkin ngulik lebih lama daripada di antara teman-teman. Gitu ya? Lebih duluan aja gitu kan. Makanya aku juga mesti nyontek gitu kan. Kalau aku nggak tahu pasti akan nyontek atau tanya dia. Jadi ChatGPT ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan namanya OpenAI. Salah satu pendirinya tuh Elon Musk dan Sam. Nah, dan Greg. Elon Musk, Sam dan Greg. Nanti kepanjangannya di Google lah ya.
Nah, Elon Musk keluar tahun 2018 karena dia punya banyak mainan lah ya, Twitter, Tesla, SpaceX ya. Akhirnya yang fokus cuma berdua, Sam sama Greg. Nah, mereka tuh mengembangkan GPT. GPT itu kepanjangan dari Generate Pre-trained Transformer. Jadi sebenarnya alat kita tuh namanya Transformer, keren kan? Pre-trained ya? Pre-trained, jadi dilatih dulu sebuah mesin yang bisa belajar, yang bisa dilatih dengan kemampuannya, latihannya itu gede banget, sampai 45 tera, itu sekitar 90, kalau jadi buku ya, per halaman itu 90 miliar halaman buku dilatihnya, yang versi terbaru ya. Nah, ketika dia rilis, sebelum-sebelumnya kan untuk internal, untuk para ilmuwan, untuk para developer yang bisa pakai artificial intelligence ini kan. Tetapi ketika November 2021 dikeluarkanlah ChatGPT, jadi semacam chatbot, semacam texting kayak WhatsApp itu, tapi kita ngomong sama mesin. Itu dan nggak pakai install aplikasi macam-macam, pakai browser ya? Tinggal sekarang ketiknya gampang, ai.com. AI.com kita daftar pakai email gratis, kita bisa bertanya, menjawab, bahkan beberapa teman diajak main catur. Iya. Karena jadi kalau dulu mirip. Betul, karena mudahnya penggunaannya akhirnya booming. Nah, se-booming apa? Dalam 5 hari, ChatGPT itu bisa mencapai 1 juta user, Ilham. Jadi bisa dibilang Instagram apa? Ya kayak sosial media, setahu saya nggak ada aplikasi yang bisa sedemikian rupa ya, tiba-tiba maksudnya setelah rilis kemudian langsung. Instagram paling cepat itu 2,5 bulan, membutuhkan waktu 2,5 bulan untuk mencapai 1 juta user. Spotify membutuhkan 5 bulan untuk mencapai 1 juta user. Sedangkan ChatGPT cuma 5 hari saudara-saudara. Makanya itu jadi rame banget gitu kan. Iya. Betul. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh ChatGPT? Karena kan tadi kita udah tahu ya teman-teman, ChatGPT itu sebenarnya adalah machine learning. Jadi memang sebuah mesin yang dilatih untuk melakukan pekerjaan khususnya dengan bahasa ya. Kalau ChatGPT itu Mas ya, berarti. Iya, betul. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan di dalam itu? Kita bisa mencari informasi, menjawab pertanyaan yang kita nggak tahu. Gampangannya gini, paling gampang ya, buka Quora, itu kan kumpulan pertanyaan. Suruh dia jawab, udah selesai. Jawabannya, kalau Google gini, bedanya sama Google apa? Kalau Google kan kalau Google kita mencari misalnya siapa Manchester United misalnya. Nah, ada banyak artikel, tentang Manchester United macam-macam gitu kan. Nah, terus kita pilih masuk ke blog, masuk ke situs berita gitu kan. Jadi apa yang ada di internet di scraping sama Google, dipilih, tetap kita yang milih kan. Terus apalagi ada SEO-an, kita jadi bias kan, mana yang benar-benar penting, mana yang enggak. Tapi kalau ChatGPT, dia milihin yang paling menurut dia benar, akurat, secara akurat gitu kan. Yang menurut dia jadi dia milihin, udah nggak usah bingung-bingung jawabannya ini gitu kan. Menurut dia gitu kan. Jadi kita nggak usah lagi susah-susah nyari-nyari, ngumpulin gitu ya. Udah dikasih. Makanya nanti kita ngomong soal riset gitu. Soal riset udah cepat, walaupun ya tetap harus dibutuhkan cross check and cross gitu. Cross check. Buat dari kita manusia. Nah, karena ChatGPT ini ternyata melakukan banyak hal ya Mas ya. Betul. Karena aku juga sempat ngulik kemarin, kayak bisa bikin pidato, bisa bikin lirik lagu bahkan kayak gitu kan. Tapi dan banyak yang beranggapan bahwa ChatGPT itu akan menggantikan banyak pekerjaan manusia gitu. Nah, bagaimana tanggapan Mas Ega? Apakah akan benar seperti itu gitu? Karena banyak juga kan kemarin bilang kayak akan, kalau misalnya ada ini akan terganti yang ini, akan terganti yang ini kayak gitu. Benar nggak sih kayak gitu, Mas? Kalau menurut saya ChatGPT tidak akan pernah menggantikan pekerjaan manusia. Oh, seoptimis itu Mas Ega? Udah pasti. Kenapa, secara hakikat itu, ya nanti akan aku ceritain. Karena secara hakikat ChatGPT ini ciptaan manusia gitu kan. Dia nggak akan pernah sejajar dengan kita gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh ChatGPT ini sebenarnya memberikan standar bahwa seharusnya kita bisa melakukan ini nih. Standar bawah. Jadi kalau misalnya nih kita menulis pidato,
di bawah ChatGPT ya kita kan salah dengan orang-orang yang menggunakan ChatGPT karena dia menggunakan kita enggak gitu kan. Jadi dia standar bawah yang diciptakan oleh ChatGPT itu sih menurut saya. Jadi kalau bisa disimpulkan mungkin kalau saya bisa berpandangan kita nggak bakalan digantikan sama ChatGPT tapi digantikan sama orang-orang yang mahir menggunakan itu kali ya Mas ya. Betul, bisa dibilang ya. Yang digantikan tuh pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, terus pekerjaan yang rutin, terus pekerjaan yang administratif, yang pokoknya yang kita bisa bayangin, oh ini harusnya robot bisa nih, nggak perlu manusia gitu kan. Jadi malah memberikan kita martabat bahwa manusia tidak seharusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Ini biarin robot aja, ini biarin komputer aja. Gitu. Berarti ini kabar baik buat kita para pekerja kreatif ya. Selama ada daya kreatifnya, kita masih di atasnya gitu ya Mas ya. Betul, seharusnya. Ya. Nah, terus saya tuh sempat ngulik juga kan sedikit tentang ChatGPT Mas. Saya sempat coba misalnya buat cerita pendek gitu dan hasilnya menurut saya ya lumayan lah gitu untuk versi ChatGPT di masa-masa awal ini baru 5 bulan kan. Kita nggak tahu perkembangannya ke depan seperti apa. Betul. Nah, menurut Mas Ega nih, apakah ChatGPT akan juga menjadi ancaman besar untuk dunia kepenulisan sastra Mas? Karena kita konteksnya komunitas penulis sastra. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, sebenarnya menariknya adalah ChatGPT atau AI keseluruhan, khususnya ChatGPT itu mendemokratisasi ilmu pengetahuan. Bayangin nih, apa yang kita nggak tahu sekarang harus sekolah ke Harvard misalnya, kita bisa tanya ke dia, ilmunya sama. Jadi mendemokratisasi ilmu pengetahuan. Siapapun sekarang di dalam genggaman mempunyai ilmu yang sama, nggak membedakan suku, ras, kaya atau miskin. Pokoknya selama dia punya handphone, punya akses internet, dia bisa mendapatkan ilmu yang sama dan dia bisa nge-train kita loh. Artinya kita bisa meminta modul pelatihan ke dia, silabus ke dia untuk gimana aku mau belajar tentang misalnya, maaf Miss menyebut materinya dia nanti naratologi misalnya. Naratologi ya udah. Tanya aja naratologi apa? Aku harus belajar dari mana? Dia akan ngasih step-stepnya. Misalnya gitu. Jadi menurutku yang dipertanyakan adalah, oke, sekarang semua punya pengetahuan yang sama nih. Apakah kita bisa memanfaatkannya atau tidak? Itu tergantung kita. Kalau misalnya, tapi aku malas, udah selesai. Kalau malas mah udah nggak ada obatnya. Nah, oke. Berarti selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman gula-gula yang lagi nonton sekarang, aku ingatkan kembali bahwa kita hari ini lagi bahas ChatGPT. Karena kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komen aja ya. Nanti kita langsung tanyain ke Mas Ega. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Ega, masih soal ChatGPT ya. Nah, beberapa minggu lalu nih Mas Ega teman-teman nerbitin buku namanya berjudul How to Tame the Beast. Gitu. Jadi yang konon katanya dibuat dengan bantuan AI, bantuan ChatGPT itu gitu. Nah, bisa cerita nggak Mas Ega, ini bukunya tuh membahas tentang apa sih? Jadi sebelum How to Tame the Beast, jadi untuk tentang artificial intelligence saya sudah dibantu sama ChatGPT itu menulis 2 buku. Bukunya tentang apa? Bukunya tentang dia sendiri. Jadi istilahnya adalah aku menginterview dia, kalau menarik. Karena 5 bulan ini nggak ada yang bisa diinterview kan? Iya. Kalau 5 bulan ini nggak diinterview ya tanya ke dia aja, kalau misalnya aku pengen tahu tentang AI itu apa aja sih? Nah, buku pertama itu apa sih AI secara garis besar, artificial intelligence itu apa sih? Sejarahnya, penggunaannya, ancamannya, apa yang harus dilakukan kita sebagai individu, apa yang bisa dilakukan sebagai negara misalnya. Negara mana saja yang udah punya regulasi tentang artificial intelligence ini, ancamannya seperti apa, harus terus manfaatnya gimana, itu tuh buku pertama. Terus buku kedua How to Tame the Beast. Nah, karena saya tuh banyak mendengar terus membaca banyak ketakutan teman-teman, khususnya teman-teman di akademisi, di kampus, bahwa ChatGPT ini akan merusak bagaimana kita mahasiswa belajar misalnya. Karena saya juga nggak punya jawabannya, tanyalah ke dia gitu kan. Makanya How to Tame the Beast bagi saya paham banget bahwa ChatGPT ini seperti the beast, sebuah monster yang nggak berbentuk, saya nggak tahu dia seperti apa,
tidak terkontrol, tidak kontrol, dan apa ya, mungkin menakutkan karena nggak kenal, karena nggak tahu gitu kan. Nah, bagaimana menjinakkannya gitu kan? Apakah bisa dijinakkan? Apakah kita selalu kalah? Nah, tanyalah ke dia. Itu buku kedua ya. How to tame the beast. Bagaimana menjinakkan monster yang buas ini. Nah, pertanyaan aku, karena ini kan buatnya pakai ChatGPT ya Mas. Boleh dikasih tahu nggak kira-kira berapa lama kerjainnya itu? Buku itu dengan ChatGPT. Mau jawaban jujur atau? Jujur, coba kita dengar. Menulis buku dengan ChatGPT hanya membutuhkan waktu berapa lama? Untuk yang pertama, karena niat banget, itu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang udah sama desainnya. Waduh, udah jadi satu buku dalam 3 jam, teman-teman. Udah sama gambar cover, layoutnya dan sebagainya, udah jadi PDF, siap baca lah. Nah, itu yang buku pertama. Yang buku kedua sedikit lebih lama karena saya agak males gitu kan. Ya, saya endapkan dikit dalam 1 hari lah. Oke, dalam 1 hari menjadi 1 buku, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi karena ini ChatGPT itu sangat efektif ya dalam hal pekerjaan, memudahkan kita dalam pekerjaan waktu, dalam penulis, bagi penulis itu kan menjadi sebuah ancaman ya Mas. Maksudnya ada kemudian banyaklah ketakutan dari teman-teman pekerja kreatif yang kemudian kayak itu mah dia dibantu AI gitu. Jadi ada terbelah dua gini Mas. Ada yang kemudian penulis yang mau berkompromi dengan ChatGPT, tapi ada juga yang tetap pada idealismenya kayak gitu. Nah, gimana sih menurut Mas Ega, tanggapan Mas Ega tentang orang-orang yang menentang AI ini? Gitu? Khususnya ChatGPT ini ya. Paham banget, sadar bahwa saya juga punya berusaha untuk berempati akan hal itu karena secara sejarah keluarga saya, ayah saya itu pelukis poster bioskop yang saya dibesarkan dan disekolahkan gara-gara menjual lukisan itulah. Biasa melukis poster bioskop. Tetapi ketika teknologi mencetak poster bioskop udah pakai plotter, seniman-seniman pelukis bioskop itu udah nggak ada kerjaan. Jadi saya paham banget bahwa teknologi itu bisa menggantikan sebuah pekerjaan yang mana apakah papa saya akhirnya nggak bisa bekerja? Ya tidak. Akhirnya melukis yang lain kan. Begitu juga teman-temannya. Nah, begitu juga dengan teknologi ChatGPT ini, AI ini, bahwa mungkin kalau kita nggak pinter-pinter, kita akan seperti tergantikan, ya kan? Atau kita akan melawan dulu gitu. Kita melawan dulu. Awalnya Google juga begitu. Ketika Google ada, beberapa sekolah nggak boleh buka Google gitu kan. Dan sebagainya sama. Ketika kalau kita ngomong tentang penemuan-penemuan yang dilakukan oleh manusia, ketika kalkulator ditemukan pertama kali, siapa yang nggak setuju? Penjual sempoa, pengajar sempoa gitu kan, ngitung pakai sempoa itu misalnya. Pertama kali ditemukan mobil oleh Henry Ford, misalnya Model T itu, siapa yang nggak setuju? Banyak yang punya kuda banyak gitu kan, kereta kuda, delman dan sebagainya, pasti akan reject gitu kan. Tapi apakah sekarang masih ada? Ya masih ada, jadi kolektor gitu kan. Tetapi mobil akan semakin meningkat penjualannya dan penggunaannya. Pesawat juga begitu kan. Apakah internet misalnya, apakah menggantikan radio, video dan sebagainya? Ya enggak, radio tetap ada. Ya, dulu kan ada namanya video kills the radio stars gitu kan. Dulu bintang radio jadi ngetop banget, tapi ketika ada video, pikirnya video membunuh radio. Enggak juga gitu kan. Akan seperti itu sih. Akan seperti itu. Jadi makanya manusia itu adalah sapien. Jadi salah satu makhluk hidup yang bisa berada sampai di sini karena beradaptasi. Menurutku, ketika nanti semuanya akan, sekarang nih, semua pakai membuat skripsi atau tesis pasti pakai Google lah ya. Tapi kan nggak pernah ada. Kamu pakai Google ya gitu kan? Karena common, hal yang biasa. Ya pakai Google tuh udah common lah gitu. Nantinya satu saat juga akan begitu. Nggak akan ada pertanyaan, kamu pakai ChatGPT ya? Karena kan sudah biasa, semua udah pasti pakai. Nah, menarik. Kualitas yang dihasilkan, karya yang dihasilkan itu, kalau kamu di bawah kemampuan ChatGPT atau artificial intelligence, ya kamu akan nggak dianggap. Lewat. Kalah, bukan nggak dianggap. Kalah sama teman-teman yang memanfaatkan ChatGPT dengan baik. Dan menambahkan mungkin daya kreasinya mereka di situ ya. Udah pasti. Maksudnya
digunakan untuk riset, misalnya riset tentang desa di sebuah negara, Prancis misalnya, desa di Prancis yang kita nggak perlu ke sana, tanya aja ke dia apa yang terjadi, trivia apa yang ada di sana. Iya, benar-benar. Harusnya menarik. Jadi kita punya asisten. Ya, kita punya asisten yang pintar, cepat, cekatan, dan nggak pernah lelet. Menarik. Ya. Kalau orang yang tahu sih menarik banget. Saya rada kecewa sih karena ChatGPT baru muncul sekarang setelah saya habis skripsi ya? gitu. Coba seandainya skripsi kemarin itu lebih memudahkan kita untuk riset teman-teman gitu. Nah, terus ada pertanyaan menarik nih dari Gula-Gula, Mas. Ya, boleh. Dari Rika Siti. Nah, kan tadi kita sempat menyinggung soal ChatGPT penggunaannya dalam hal skripsi atau karya-karya ilmiah gitu, Mas ya. Nah, tingkat plagiarisme buku yang dibuat pakai ChatGPT itu gimana, Mas? Tinggi nggak ya gitu kata dia? Ya, makanya gini, concern saya ketika ada satu teman yang punya akses ke pemerintah bahwa harusnya nih cara belajar kita yang diganti. Ya. Ketika saya kemarin mengajar di sebuah universitas Untak Surabaya, Universitas 17 Agustus Surabaya, saya senang sekali diundang oleh dosen-dosennya yang berpikiran terbuka bahwa mereka sadar tuh, ketika ada ChatGPT, pemberian tugas, pemberian skripsi, itu harusnya berbeda nih, berbeda cara tanyanya gitu kan. Bahkan di seorang profesor di Amerika dalam silabusnya mengatakan semester ini wajib menggunakan ChatGPT. Nah, pertanyaannya adalah tugasnya adalah kamu boleh pakai ini, tapi begini gitu. Nah, itu harusnya udah mulai beradaptasi lah. Kalau cuman kapan Super Semar lahir misalnya, itu gampang banget. Kalau cuma hafalan mah lewat lah, gampang. Iya. Pertanyaan artinya harus lebih dari itu. Iya. Pertanyaan-pertanyaan kemudian merangsang daya kreasi, daya imajinasi. Betul. Ya mungkin ya, Mas ya. Betul. Sama ini, ChatGPT itu tidak memahami konteks kita sebagai Ilham yang lahir di Riau, besar di Makassar, sekarang tinggal di Jakarta. Nah, hebatnya kemarin salah satu Mbak Vika, dosen di Untak, memberikan salah satu tugas, karena itu ilmu komunikasi, memberikan tugasnya apa sekarang? Menulis biografi mahasiswanya masing-masing. Silakan loh pakai ChatGPT. Gitu kan. Benar-benar. Karena ChatGPT ini kan ceritanya dia menganalisis, jadi ceritanya ChatGPT ini menganalisis data yang sudah mereka terima kan ya, Mas ya? Iya, betul. Dan mereka dipotong atau cut off-nya data yang di train atau yang dilatihkan ke ChatGPT ini berhenti di November 2021. Jadi kalau kita tanya kemarin Piala Dunia yang menang siapa? Ya nggak tahu. Ya, tapi itu mungkin versi barunya ya, versi lamanya ya Mas ya, ChatGPT November 2022, karena kita nggak tahu, mungkin kabarnya ada ini juga akan tersambung dengan internet, jadi akan sangat powerful lagi ke depan. Betul. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Gula-Gula nih, Mas. Dari Rizky Ardianto. Kalau kaitannya dengan originalitas atau klaim karya, buku-buku yang dibuat dengan bantuan AI ini akan seperti apa, Mas Ega? Apakah tetap perlu di state kalau memang bukunya dibantu AI gitu? Misalnya, aku bikin karya foto, aku bikin karya cerpen dengan bantuan ChatGPT, apakah perlu aku bilang bahwa karyaku ini dikerjakan bersama ChatGPT gitu? Ya. Jadi gini, terutama karya fiksi ya. Karya fiksi itu kan kalau ada meme nanti saya share, meme-nya itu share sekarang aja deh, biar tahu, biar tahu konteksnya. Oke, kita coba lihat yang teman-teman yang mungkin belum pernah buka ChatGPT. Nah, ini kita lihat gimana. Bukan. Ini. Ini. Mau share tingkatannya, kesulitannya. Meme-nya yang sempat viral di Twitter bahwa menulis setelah ChatGPT rilis. Paling susah itu menulis novel fiksi. Kemudian biografi, lalu skenario film. Kenapa? Karena ketiganya ini memberikan imajinasi, membutuhkan imajinasi. Kalau misalnya artikel SEO, mengerjakan tugas dosen, email, tagline iklan, surat perjanjian, surat cinta, caption Instagram, Facebook, skripsi, artikel, buku self-help, gampang banget. Khotbah, skripsi. Ini gampang banget. Jadi, ini kenapa susah? Karena dibutuhkan sisi kemanusiaan kita, artnya itu. Jadi, sisi artnya itulah yang akan menentukan seberapa bagus kualitas
karya kita sih. Jadi menurut saya ke depannya akan ketika semua menggunakan ChatGPT itu hal yang common. Mungkin kalau secara integritas tetap ditulis saja bahwa ini dibantu untuk risetnya misalnya, tetapi bukan penulisannya, karena penulisannya itu sama seperti bahasa apa ya, voice, our voice in our karya itu menentukan pembedanya di antara teman-teman yang lainnya, ya kan? Betul. Kalau aku yang nulis dengan tema yang sama, Ilham yang nulis pasti berbeda dong voice-nya. Ya, meskipun menggunakan ChatGPT ya, Mas ya. Meskipun menggunakan ChatGPT. Nah, itu sih sisi kemanusiaan kita, sisi art-nya kita, voice-nya kita itu yang nggak bisa digantikan sih. Dan itu akan terasa. Misalnya ikut kompetisi gitu lah, jurinya akan terasa lah, ini mah ChatGPT gitu. Oh, ada ini. Halo Mbak Albertin Enda, lagi gabung barusan. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Mbak Ae. Seberapa puas membuat 2 bukunya Mas dengan bantuan ChatGPT? Mungkin bisa dinilai dengan skala 1 sampai 10. Tadi buku yang tadi Mas. Ya enggak seberapa puas Mas? Enggak. Jadi itu sebenarnya eksperimen banget bahwa ternyata bisa gitu kan. Itu belajar mengenal tentang AI, tentang ChatGPT. Caranya gimana? Karena nggak ada yang bisa ditanyain, baru semua. Ya udah aku tanya ke dia, aku jadilah buku dan semoga itu bermanfaat ke teman-teman. Sebenarnya itu aku mengulik tentang dia sendiri aja sih. Jadi membuat buku tentang dirinya sendiri gitu. Betul. Tapi kalau puas-puasan dalam menulis ya pasti menulis fiksi atau menulis cerita tentang apa yang kita omongin dengan voice kita sendiri itu lebih jauh lebih puas. Ya. Nah, terus Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Masih dari gula-gula ya yang barusan masuk. Bisa nggak sih ChatGPT ini terdeteksi oleh aplikasi pendetektor plagiarism seperti Turnitin gitu Mas? Misalnya kalau misalnya aku bikin, nggak bisa ya? Jadi ini sama seperti komputer ngejar komputer lain gitu kan. Dia akan tetap punya. Jadi itu usaha yang sia-sia lah. Karena intinya kan bukan itu kan. Intinya adalah menghasilkan karya yang manusia banget gitu kan. Karena sisi manusianya kita lah yang harus ditonjolkan. Ya. Kecuali kita belajar tentang membuat buku tentang matematika yang 1 tambah 1 sama 2 ya udah itu gampang banget. Tapi kan menulis fiksi terutama fiksi biografi atau menulis film yang membutuhkan imajinasi, membutuhkan kedalaman, pemahaman, pengalaman, itu yang nggak bisa kesan konteks ya. Iya, kesan konteks. Oke. Nah, jadi masih ada harapan nih teman-teman untuk kita tidak dikalahkan oleh AI ini. Pastilah. Nah, selanjutnya Mas, selalu ada harapan. selalu ada harapan. Nah, aku tuh ngelihatnya bahwa ChatGPT ini atau AI secara umum ya Mas ya akan menjadi landmark baru gitu loh untuk revolusi teknologi masa kini gitu. Iya. Terus perkembangannya pun aku ngikutin pun juga rasanya exhausted banget gitu. Maksudnya capek banget ngikutin perkembangannya kayak gitu. Nah, selalu ada hal yang baru setiap harinya dari AI ini. Nah, menurut Mas, bagaimana sih kita bisa terus catch up dengan perubahan teknologi, khususnya ChatGPT ini, gitu, supaya nggak ketinggalan zaman gitu lagi? Betul. Nah, itu yang kurasakan di awal-awal, Ham. Ketika pertama-tama nggak ada yang tahu, ngomong sama siapa gitu kan, ngulik-ngulik sendiri. Pertamanya bisa ada catch up gitu kan. Pertama, setiap hari aku memfollow semua yang di Twitter yang ngomongin tentang AI dan ChatGPT, semua. Entah itu yang asal-asalan, nanti kan akan terkurasi. Nah, tapi lama-lama setiap hari itu ada sesuatu yang baru setiap hari. Terus ketika ya udah akhirnya kan aku nulis tuh buku pertama, AI Handbook, itu buku tentang AI lah. Nah, ketika nulis rilis nggak kejar di buku kedua, akhirnya ketika rilis buku kedua yang kamu datang itu di Senopati, kepikiran, aku nggak bisa nih kalau sendirian. Kalau kita bikin grup, ya kan aku tawarin kan, kita bikin grup WhatsApp, grup, mau nggak? Oh, mau, akhirnya semua mau kan. Nah, ketika teman-teman yang datang itu semuanya mau, aku undang, gimana kalau semua teman-teman di Indonesia ini belajar bareng-bareng, kita saling share, saling ngulik bareng-bareng apa yang dipelajari, kan bidangnya beda-beda, ada yang musik, ada yang teks, ada yang generate image, ada yang audio.
bareng-bareng nih. Yang penting semuanya tujuanku adalah semuanya dalam satu page yang sama gitu loh setiap harinya. Akhirnya terbentuklah WhatsApp group yang komunitas yang berjudul ngapain itu NGAIPAN gitu ya. Nah, itu ngulik bareng-bareng, saling sharing tips, dan alhamdulillah harusnya banyak teman-teman yang terbantukan ya. Ada yang silent, tapi ada yang aktif banget gitu kan. Dan selain itu juga berjejaring dengan teman-teman yang punya apa ya, rasa ingin tahu curiosity yang tinggi tentang AI. Jadi nggak terbatas ChatGPT, tapi macam-macam. Jadi kita di komunitas itu. Di komunitas itu nggak cuma ngulik tentang ChatGPT, tapi ngulik tentang Midjourney lah, Stable Diffusion lah. Walaupun aku nggak pakai. Itu apa tuh? Itu yang disebut tadi apa tuh Mas barusan? Jadi AI kan AI yang sekarang ini ada tahapan 3 tahapan. Yang pertama itu Nero. Ini yang sedang kita pakai ini masih Nero nih. Nero AI itu satu AI bertugas untuk satu tugas, satu field gitu kan. Tapi yang atasnya dia itu sebenarnya general. Jadi satu AI bisa bisa bikin teks, bisa bikin voice, bisa bikin video gitu. Atasnya lagi udah super AI. Nah, sekarang ini super AI itu ya udah melebihi apapun yang ini imajinasinya para ilmuwan ya. Oh iya. Apakah terjadi dalam waktu tahapannya betul? Tahapannya akan terjadi kapan? Nah, sekarang ini masanya masih Nero, masih yang sempit. Nero AI ini ya yang sedang kita pakai ini ChatGPT. Jadi jangan merasa bahwa ini yang paling canggih, enggak. Ini kayak kalau iPhone, ini pertama kali Steve Jobs mengeluarkan iPhone 1.0. Sekarang iPhone udah 14. Betapa lebarnya dan jauhnya perkembangannya. Nah, ngobrol tentang komunitas ngapain ini, gitu ya. Jadi yang tadi aku jelasin lagi, jadi ngapain itu adalah kepanjangan dari ngulik asal pikiran AI Indonesia gitu. Jadi isinya itu grup WA orang-orang yang sudah menggunakan ChatGPT, sudah menggunakan Midjourney. Jadi kayak AI yang bikin gambar, saling sharing gimana caranya menjadikan ChatGPT jadi lebih efektif gitu ya Mas ya. Betul. Tapi bisa diceritain nggak kedepannya tuh nanti komunitasnya akan ngapain? Selain sharing aja, apakah ada rencana-rencana kedepannya si komunitas AI ini? Udah jawab ngapain? Oh iya. Ngapain? Jadi ngapain kita nih? Jadi gini teman-teman, ada satu concern saya pribadi dan teman-teman, selain ngulik saling sharing tips dan triknya penggunaan AI, ya kan? Itu juga kita sedang mengadvokasi penggunaan AI itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal yang sehat dan aman. Karena Indonesia tahun depan menghadapi tahun pemilu yang kita tahu semuanya bahwa hal kecil di WhatsApp grup keluarga itu membuat satu keluarga itu terpecah belah. Dengan adanya AI ini jauh lebih bahaya banget kalau kita nggak paham. Ini bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang sangat jahat, mempolarisasi dengan lebih gampang karena bisa mengenerate foto yang seharusnya nggak ada. Jadi video bahkan ya. Video seharusnya ada, voice over, jangankan tulisan, video. Jadi kalau nggak tahu bahwa itu AI di-generate oleh sebuah mesin, kita jadi gontok-gontokan gitu kan. Kayak kemarin, walaupun kita adalah rakyat biasa. Ya? Lebih parah banget. Nah, makanya kita bekerja dengan waktu sebisa mungkin semua orang paham tentang AI. Bukan sesuatu yang sulit dan harus semua orang paham bahwa apapun yang sekarang ini apapun yang ada di internet dipercaya kebenaran. Sekarang enggak, semua yang ada di internet bukanlah kebenaran. Kita harus ada cross check dulu. Harus semuanya. Tapi kan enggak semua orang paham tentang cara kerja berpikir seperti itu kan. Makanya dan harus semua orang ngau sih. Harus mau gitu kan. Kayak kan ya grup keluarga kita pasti share jelas gitu kan. Itu tuh sebel banget. Nah, kita teman-teman yang udah memahami tentang cara kerja AI, kita harus mulai punya awareness lah. Kita jadi tim squad yang benar-benar debugging. Debugging itu menjelaskan ini hoax, ini enggak, ini hoax, ini enggak. Karena kalau enggak
kita semakin dikacaukan nih, bahaya banget, ada potensi bahaya banget penggunaan yang salah dan tidak bertanggung jawab untuk AI ini. Oke, jadi kedepannya gimana caranya mengadvokasikan Betul. sistem ini ke pemerintah ya, Mas ya? Jangan sampai nih, cara gampangnya adalah blokir. Itu cara paling gampang, cara paling bodoh Iya. sih. Cara paling bodoh banget. Dan gitu. sia-sia juga sebenarnya. Saya juga, Blokir. kita nggak Karena selalu ada dapat caranya, manfaatkan Mas. untuk belajar. Betul. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita berkeinginan kita mengadvokasi penggunaan, mempromosikanlah penggunaan AI itu dengan sehat, bertanggung jawab, supaya bermanfaat bagi seluruh orang teman-teman di Indonesia. Betul. Selayaknya semua perkembangan teknologi ya Mas ya, selalu dong, bisa harusnya bermata dong. dua, tergantung gimana kita betul. menggunakannya gitu ya. Betul. Masa sama pisau terus dilarang pisaunya, padahal Terus kan kita bisa buat motor. Motong pakai apa? Nah, betul. Iya. Gitu sih. Nah, terus nih Mas, ada yang nanya nih soal ngapain nih. Bagaimana nih cara gabung ke WA ngapain nih? Pertama karena harus melalui kurasi. Ada yang mengingatkan, maaf sekali karena saya tidak puasa, tadi saya minum. Maaf banget ya teman-teman. Maaf banget. Maaf banget. Iya. Nggak sadar, maaf. Nah, cara gabung komunitas ngapain itu DM di Twitter saya atau Instagram saya. Nanti saya akan kasih link untuk beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Terus kalau memang approve, baru kita boleh masukin. Agak sedikit ketat karena kita di WhatsApp group kan. WhatsApp group itu kan langsung handphonenya teman-teman gitu kan. Iya, benar-benar. Dan itu mungkin beberapa orang profesinya terganggu kalau misalnya sembarangan gitu. Benar-benar. Nah, mungkin kedepannya kita juga ada ini ya Mas ya, akan hijrah ke platform satu lagi untuk komunitasnya. Discord ya, di Discord ya. Oh, di Discord. Kita udah nanti, punya sih. Ya, mungkin kita udah punya. Udah punya. Kita udah punya Discord, namun sesuai dengan perkiraan karena belum banyak, jadi Discord itu buat dokumentasi aja sih. Tapi yang paling rapi di WA Group. Oke. Nah, nanti ya gitu ya teman-teman ya, yang tadi nanya yang kalau misalnya mau gabung komunitas ngapain untuk belajar bareng tentang perkembangan AI itu kita bisa gabung nanti lewat kurasi dulu dari Mas Eganya betul. sebagai admin. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya Mas, karena kita terbatas oleh waktu. Nah, dari Punyakino. Nah, salah satu kritik terhadap ChatGPT itu adalah bahwa dia nggak bisa membedakan info yang benar dan yang tidak benar gitu ya, popular hoax gitu. Nah, karena semua info itu netral untuk dia gitu, hanya sebagai sumber informasi aja. Jadi ada concern di kalangan akademisi bahwa kalau nulis paper atau tugas pakai bantuan ChatGPT dalam waktu panjang akan bisa mengarah pada truth bending. Nah, karena data risetnya itu belum tentu benar. Kalau dari perspektif Mas Ega gimana Mas? Iya. Ketika saya tanya ke dia sendiri, dia juga udah bilang, gua ini maksudnya ChatGPT ya? ChatGPT bilang, aku ini jangan dipercaya 100%. Karena ada bias, ada ya macam-macam lah. Makanya itu ChatGPT ini membantu kita untuk riset, tapi jangan dipercaya 100%. Kuliklah dengan, dia bilang, bandingkan dengan sumber-sumber lain, misalnya paper dan sebagainya. Itu sih. Tapi kan cukup membantu. Jadi kita punya acuan lah, kita punya acuan awal gitu kan. Ya, untuk membantu jalan pikir juga ya, maksudnya ide-ide kemana lagi nih pembahasannya kayak gitu. Betul. Organisasi konsep yang kita punya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, saya tertarik sama baju yang dipakai Mas Ega hari ini ya. Jadi kalau nggak salah itu tulisannya Creation Ex Nihilo. Kreasio Ex Nihilo. Nah, ini ada hubungannya nggak sih? Oh, buatan Mas Ega sendiri. Jadi dijual bebas, ya karena Mas. Saya kasih ya. Iya. Jadi gini, konsepnya gini. Saya itu suka t-shirt, tapi pengen satu kata-kata yang meaningful. Nah, karena selama beberapa bulan ini mengulik soal AI, jadi ada hubungannya dengan topik kita ada hari hubungannya ini. Ada hubungannya. Jadi ketika ada pertanyaan, apa yang tidak bisa dilakukan oleh AI secara garis besar atau ChatGPT? Nah, ketemulah kata-kata ini, creatio ex nihilo. Creation out of nothing. Jadi menciptakan dari hal yang tidak ada. Itu nggak bisa dia. Karena dia harus diasupin kan, informasi. Nah, creatio ex nihilo ini hanya manusia bisa dengan imajinasinya dan
Tuhan yang kita percayai. Itu, ini nggak bisa AI. Menarik. Jadi salah satu yang mungkin tidak akan dilampaui ya dari manusia adalah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Betul, selain dia nggak punya emosi ya. Jadi ChatGPT itu kalau katanya bisa buat counseling, yes, dia tahu teori-teorinya, tapi dia nggak tahu apa itu kesedihan. Sama seperti orang yang nggak pernah miskin, yang dari kecil kaya raya nulis buku tentang kemiskinan. Ya dia tahu lah teorinya tentang kemiskinan, tapi dia nggak pernah tahu sedikit pun soal saya menjadi miskin. Nah, AI juga begitu, dia nggak tahu. Ya, jadi ada kira-kira satu lagi mungkin hal yang nggak mungkin bisa direbut AI dari manusia itu apa, Mas, kira-kira? Selain itu tadi, selain emosi. Oh ya, imajinasi. Nah, ada satu quote, satu quote yang bukan quote dari saya, tapi dari Einstein, yaitu imajinasi lebih berharga daripada ilmu pasti. Karena imajinasi tidak berbatas, tapi ilmu itu terbatas. Nah, itu tuh sangat pintar sekali sih Einstein tuh. Jadi dia bilang imajinasi itu lebih berharga. Apalagi di masa-masa sekarang, bahwa imajinasi kita tuh justru yang membedakan, apalagi kalau kita penulis ya, yang membedakan kita dengan penulis lain adalah imajinasi kita. Seberapa tak terbatasnya dan kita memanfaatkan itu, dan konteks dengan diri kita sendiri, itu yang membuat unik sih. Aku pengen membaca bukunya Ilham karena aku pengen tahu voice-nya Ilham, imajinasinya Ilham, voice-nya Ilham, yang apa dialami oleh Ilham yang nggak pernah ada di ChatGPT misalnya. Itu benar. Karena setiap manusia itu unik kan, punya pertimbangan sendiri terhadap sesuatu. Nah, itu yang akan membedakan kita dari ChatGPT. Betul. Nah, keunikan kita itu yang harus terus dimaksimalkan, bahwa kita sebagai manusia itu kita bisa mengasihi, kita berbuat baik, empati, compassion, kemurahan hati, pengendalian diri, itu tuh menurutku yang akan membedakan manusia dengan artificial intelligence atau mesin yang bisa mikir itu. Ya, benar. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini, Mas, dari Gula-Gula, dari Arnugroho 21. Pernah ada bahasan soal copyright gak? Ini di kalangan artis digital udah cukup ramai karena data yang dipakai latihan sama si AI-nya adalah AI-nya nggak memperhatikan konsen dari artisnya, dan mungkin ChatGPT juga gitu. Nah, menurut Mas gimana tuh? Nah, kalau yang image, paham banget bahwa sedang terjadi perdebatan soal itu gitu kan. Nah, salah satu sanggahan dari OpenAI misalnya itu, mesin yang sedang kita gunakan memang mengambil banyak sekali karya-karya yang sudah ada, ya kan? Banyak sekali. Tapi bukankah seperti itu juga cara kita berpikir? Ya kan? Ketika saya membuat karya, gambar, atau tulisan, itu pasti terinspirasi dari Paulo Coelho, ya kan? Kayak gitu-gitu sih. Menurutku, ya, saya bilang, sebelum ada regulasi, saya sendiri pribadi tidak berani ngomong bahwa itu boleh atau enggak. Tapi menurut saya cara berpikir kita berkarya itu juga mengambil dari situ gitu kan. Nggak pernah ada yang benar-benar original gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan soal soal copyright ini nanti akan ada bahasannya lagi, Mas. Ini Mas yang tadi nanya ya, akan ada episode selanjutnya di Posastra yang khusus bahas IP dan copyright kayak gitu. Nah, oke. Ini sisa beberapa menit lagi, kita sisa kurang lebih 8 menit lagi ya, teman-teman. Silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, langsung aja ke kolom komentar ya. Nah, ini dari Girindra Nugraha. Apakah ada non-disclosure agreement atau copyright dalam ChatGPT? Karena di situ kan kita menuangkan ide-ide kita untuk mendiskusikan dengan ChatGPT. Gimana, Mas? Maksudnya dia ngambil ide kita gitu? Non-disclosure agreement atau copyright dalam ChatGPT. Jadi mungkin maksudnya karena ChatGPT ngambil ide-ide kita, itu apakah ide kita itu diperhitungkan sebagai copyright ya mungkin ya, Mas Girin? Oh, jadi gini. Kalau kurang jelas silakan ditanya lagi, Mas Girin. Kalau dunia startup itu selalu dari awal tuh nanti ideku dicuri gitu kan. Iya. Makanya ada satu term yang populer banget bahwa idea is cheap, execution
execution is matter. Hmm. Jadi ide itu Iya, iya. murah banget, semua orang bisa ngomong ide bla 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 bla. Bla. Tapi eksekusi itu beda-beda. Kita sama-sama punya ide jual nasi goreng deh. Ilham punya uang 1 juta, aku juga punya uang 1 juta. Idenya sama kan? Bahannya sama. Nasi goreng, Bahkan. sama semua deh, sama semua. Tapi bisa beda loh. Nah itu loh, idea is cheap. Ya, ya. Oh, ini kata Mas Girin, maksudnya ide kita bisa bocor nggak gitu ke orang lain ya? Ya, itu Balik lagi tadi. Ide akan Nggak ada selalu yang bisa peduli. bocor ya Mas ya? Nggak ada yang peduli sama idemu. Kalau belum tereksekusi, Betul. ya kan? Betul, betul. Ide itu cuman kayak wah ya oke, ide bagus, tapi kan eksekusinya siapa? Bagaimana eksekusinya gitu. Betul, betul. Bahkan ide-ide tentang artificial intelligence tuh Google tahu, Apple tahu, Amazon tahu, Microsoft Iya. tahu, tapi yang menang OpenAI. Dan sekarang Jadi menariknya si pembesar-pembesar ini lagi gontok-gontokan di atas nih, gitu Betul, kan? ini Ada yang lagi racing Elon Musk banget, juga udah. lagi racing. Iya. Lagi racing, lagi. Makanya setiap hari akan ada sesuatu yang baru. Kayak misalnya kemarin juga Bing mulai pakai OpenAI, Karena- mulai pakai ChatGPT, sorry. Karena Bing itu salah satu yang investornya OpenAI, jadi dia I dapat see. privilege. Nah, menurut teman-teman yang lain, itu Bing akan jadi melewati Google. Ketika Bing udah bertahun-tahun kalah, puluhan tahun kalah sama Google, dengan adanya OpenAI ini atau ChatGPT ini, dia jadi yang pertama. Katanya, kita lihat aja. Biarin Ya, mereka, kita pokoknya biarin mereka berantem, kita memanfaatkan. Kita jadi pinter yang penting, oke? Ya, betul. Kita Ada nikmatin aja hasilnya. Dan satu analogi aku boleh cerita? Ya, udah boleh, waktunya belum? silakan Mas. Jadi Iya, nggak apa-apa, silakan Mas Dok. Jadi teman-teman, kenapa judul buku saya yang kedua itu How to Tame, menjinakkan the Beast, itu terinspirasi dari film How to Train Your Dragon. Kalau teman-teman tahu How to Train Your Dragon, itu seri pertama itu diceritakan ada stoik, kepala suku, punya anak namanya Hiccup. Kepala suku udah turun-temurun ribuan tahun yang lalu itu selalu melawan naga. Selalu. Naga adalah musuh yang harus dikalahkan. Dan seringkali mereka kalah, gitu kan. Hanya ketika si Hiccup kurus, udah diejek-ejek, nggak bisa seperti papanya, dia ketemu sama si naga yang paling hebat, namanya Toothless. Ya kan? Naga yang paling hebat itu Toothless namanya, yang warna hitam itu. Nah, entah di satu kesempatan mereka akhirnya berteman. Ketika mereka berteman, si Hiccup lah yang pertama kali naik dan mengendalikan atau menjinakkan si Toothless. Akibatnya apa? Dia bisa terbang lebih jauh, terbang lebih tinggi, lebih cepat gitu kan. Tetapi warga desanya masih memusuhi kan. Dan akhirnya apa? Endingnya adalah semua bisa dijinakkan ketika di film tersebut. Itu yang seri satu. Jadi awal mulanya di reject, dilawan, ya kan? Kita kalah. Tapi ketika dijinakkan, jawabannya ada di seri kedua, seri ketiga. Apa yang terjadi? Seluruh desa itu ketika harus pindah ke tempat yang baru, mereka menemukan the hidden world namanya. Daerah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, daerah yang nggak pernah kepikiran dia nggak gitu kan, imajinasi dia nggak. Tetapi karena kita bisa, mereka suku tersebut bisa menunggangin atau menjinakkan naga, mereka bisa jauh gitu. Nah, menurut saya adalah jangan-jangan AI ini seperti naga yang harus kita jinakkan, jangan dilawan. Menarik. Ini dari saya ya. Iya, jangan dilawan. Jangan-jangan kalau kita bisa menjinakkan, bisa menunggangi itu, kita bisa pergi jauh. Jangan-jangan nih 5-10 tahun lagi kita bisa jadi bangsa yang memanfaatkan AI dan pergi ke tempat yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan tentu saja tempat itu lebih baik daripada Indonesia yang sekarang. Gitu teman-teman. Harus optimis ya Mas ya, meskipun agak sulit ya mungkin ke depannya. Nah kemudian bagus banget katanya analoginya dari film yang bagus banget juga. Ya, harus nonton ya. How to Train Your Dragon. 1, 2, 3 tuh. How to Train Your Dragon ya. How to Train Your Dragon. Kayak Itu gitu. dari buku juga loh, dari fiksi. Oh ya. Iya, diadaptasi berarti ya Mas ya. Adaptasi ya. Ya. Nah, ini karena udah menit 50 ya Mas ya. Aku mau tanya beberapa pertanyaan terakhir. Boleh. Kalau masih ada silakan beberapa komen lagi teman-teman di bawah. Silakan ditanyain aja. Nah, jadi untuk menyimpulkan obrolan kita hari ini, pertanyaan terakhir saya mungkin sesuai dengan judul topik kita hari ini, obrolan kita hari ini. Jadi ChatGPT itu kawan atau lawan? Silakan Mas Ega. Jawabannya adalah
bukan kawan dan bukan lawan. Ya. Terus apa? Jadi ChatGPT ini adalah sebuah temuan dari manusia, bukan ciptaan loh. Temuan dari manusia. Hakikat kita sebagai manusia itu jauh lebih tinggi daripada yang ditemukan. Pencipta pasti lebih tinggi daripada ciptaannya. Ya, Jadi kalau jadi kawan, dia harus sejajar. Aku tidak akan pernah sepakat bahwa alat, jadi ChatGPT itu sebuah alat aja. Alat itu tidak akan pernah sejajar dengan hakikat kita sebagai manusia. Jadi kita lah yang harus jadi penciptanya. Kita lah yang harus jadi penunggangnya. Kita harus mengendalikan itu. Jangan sampai dikendalikan. Kalau misalnya suatu saat ada yang dikendalikan, ya bukan salah ChatGPT-nya. Nah, berarti kita lah yang membuat kita merendahkan dignity kita, martabat kita jadi bukan manusia. Jadi ingatlah itu bahwa kita tuh penemu, kita tuh pencipta tools ini. ChatGPT bukan kawan dan bukan lawan. Dia hanya tools yang bisa kita pakai, kita manfaatkan. Itu guys. Biasa. Luar biasa ya teman-teman ya. Tepuk tangan untuk Mas Ega hari ini. Nah, Terima jadi kasih. kesimpulannya adalah ChatGPT bukan kawan, bukan lawan. Karena kalau kita menyamakan dia sebagai kawan atau lawan, kita menyamakan dia sebagai iya, manusia dong. kita sama dong ya. Sama, nggak jadi bisa. ChatGPT hanyalah tools. Iya. Alat yang kemudian Iya kita aja dong. mau bawa kemana Iya. gimana aja. Bayangin dengan pikiran seperti itu, apakah kita perlu takut? Ya nggak perlu lah. Ngapain takut gitu kan? Toh alat Harus doang, ya? dijinakkan. Dia alat doang. Iya benar. Ya, jadi AI sebagai dragon dan train your dragon. Tuh, Yes. untuk kita bisa pergi ke tempat yang mungkin kalian nggak pernah datang Bayangkan. sebelumnya. Yes. Bayangkan. Ya, nggak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Terima kasih Mas Ega untuk obrolan yang luar biasa Sama-sama. menarik hari ini. Semoga kedepannya Sama-sama. teman-teman lebih curious, lebih lebih adaptif lagi dengan perkembangan zaman. Bukan menolaknya ya, bukan justru menolaknya kayak gitu. Yes. Oke, silakan Mas Ega. Tepuk tangan untuk Mas Ega. Terima kasih Mas Ega. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih gula-gula. Bye-bye. Iya, kapan-kapan bisa main sama Mas Ega untuk diskusi Iya dong. langsung ya. Boleh. Oke. Thank you Mas Ega. Oh. Nah, itulah tadi teman-teman ngobrol kita tentang ChatGPT. Bagaimana tools ini tuh berkembang dengan sangat pesat. Nah, kalau teman-teman mau silahkan ulik-ulik sendiri. Nah, tadi juga kalau misalnya mau gabung komunitas AI-nya, nanti silahkan di chat aja, di DM aja Mas Ega-nya, nanti dikirimin formulir untuk kurasi. Seperti itu ya. Jadi kalau saya bisa bilang, saya ambil satu pesan yang bisa kita kutip untuk menutup obrolan kita hari ini adalah kita nggak akan tergantikan dengan AI, ya. Pekerjaan kita nggak akan tergantikan dengan AI, kita akan tergantikan dengan orang-orang yang menguasai AI. Jadi kalau nggak mau digerus zaman, ya harus ikut beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terima kasih, train your dragon ke depannya. Jangan lupa di selanjutnya besok-besok masih ada banyak lagi episode-episode yang seru di Festival Kosastra. Jangan ketinggalan. Silakan cek aja setiap hari di Kaizen Writing Alumni untuk jadwal-jadwal lengkapnya. Terima kasih. Saya Ilham Shantar, pamit undur diri. Dadah semuanya. Selamat berbuka puasa juga.